saudara berada, Bapak Ibu, anak muda, saya percaya sore hari ini, malam hari ini kita semua ada dalam kondisi yang baik. Kita siapkan hati kita akan memulai ibadah komsel kita bersama-sama. Biar kita yakin dan percaya Tuhan pun hadir di rumah Bapak Ibu, kami yang ada di sini. Kita menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa roh kita, mengangkat hati kita menyembah Tuhan malam hari ini. Satu pujian kita nyanyikan bersama-sama. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Percaya
buka suara kami Tuhan. Berkata Engkau baik, berkata Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Apa kami yang ada, baik jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mungkin di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau hadir, Kau menjamah setiap umat Tuhan, Kau menjamah setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Malam hari ini kita nyanyikan bersama-sama, Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Kita nyanyikan bersama katakan, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Kasih setianya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Amin. Oh Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tidak berubah dulu selamanya sampai selamanya Tuhan. Dan malam hari ini tiba saatnya kembali kami akan diisi kembali oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman untuk kami Tuhan. Bekerjalah lebih dalam lagi Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom,
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Konsel kita lagi pada malam hari ini. Saya percaya saudara juga pasti sudah rindu untuk berjumpa satu dengan yang lain. Rindu beribadah di gereja, rindu seperti semula lagi. Tapi situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bersekutu. Sebab itu selagi ada kesempatan, yuk hargai itu semua saudara. Dan malam hari ini kita akan di komsel masing-masing, di rumah saudara, di keluarga saudara, kami juga di keluarga pastori, kami juga saudara sama, kita juga berkomsel pada malam hari ini. Dan kita coba menyimak kembali firman Tuhan yang hari Minggu kemarin kita bahas di dalam Mazmur 103. Coba kita cerna lagi ulang, coba kita bahas lagi bersama. Di dalam Mazmur 103 ini dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Semua kita sudah bahas pada hari Minggu kemarin. Dan saudara, di situasi yang sukar dan sulit, jangan sampai kita berdosa dengan mulut kita. Jangan sampai kita berdosa dengan perkataan kita. Jangan sampai kita berdosa dengan ucapan kita. Itu sebabnya Daud dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan bagaimana kita bisa terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan di situasi yang sukar dan sulit. Saudara, kita harus ingat apa yang Tuhan sudah buat. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, coba kalau kita tanya kiri kanan kita, sharekan sekeluarga, Bapak, Ibu, anak semua, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita? Pasti banyak. Saudara, apalagi saya pasti sudah banyak sekali yang Tuhan sudah buat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya saudara, kenapa firman Tuhan selalu mengajak kita memuji Tuhan dan bersyukur? Saya hanya mau singgung beberapa hal. Saudara, kalau kita tidak bersyukur, coba perhatikan baik-baik ya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua ini, kalau kita kurang bersyukur atau tidak bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang bersungut-sungut. Itu kebalikannya. Kalau kita nggak bersyukur, kalau kita nggak berterima kasih, maka kita akan menjadi orang yang bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur, lawannya yaitu bersungut-sungut. Apapun bisa jadi masalah. Sekalimat kita salah ngomong, bisa jadi salah besar. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, apapun terjadi, tetap kita akan bersyukur. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita pada hari Minggu kemarin, dan kita ulangi pada malam hari ini, bahwa kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak bersyukur, cenderung kita akan bersungut. Dan firman Tuhan bilang, jahat di mata Tuhan kalau kita bersungut, jahat di mata Tuhan kalau kita tidak bersyukur. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Juga sama, kalau kita tidak memuji Tuhan, ayo perhatikan baik-baik lewat pengalaman hidup kita. Kalau kita tidak memuji Tuhan, maka yang kita puji dalam firman Tuhan ada dua kekuatan ya. Jangan dulu bilang setan. Setan mah udah pasti ya. Kalau setan udah pastilah memang gak berkenan. Dalam firman Tuhan yang kita puji, saingan Tuhan Yesus cuma satu, Mamon. Kalau kita nggak memuji Tuhan, kita kan memuji Mamon. Firman Tuhan bilang nggak ada orang bisa satu memuji Tuhan, satu memuji Mamon, nggak bisa. Jadi Mamon itu saudara tahu apa? Materi, roh duniawi, roh materi, roh uang, roh harta. Jadi kalau kita nggak memuji Tuhan, maka kita kan memuji yang lain. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa yang bersaing ya, lawannya itu hanya itu Mamon.
Mamon itu roh duniawi. Dia bisa memuji uang, dia bisa memuji hartanya, dia bisa memuji materinya. Jadi bukan lagi Tuhan yang diagung-agungkan, tapi hartanya, kedudukannya, semuanya. Jadi jangan sampai kita tidak memuji Tuhan. Kalau kita nggak memuji Tuhan, cenderung kita kan memuji hal-hal lahiriah. Dan firman Tuhan bilang, saudara, kita harus memuji Tuhan. Ingat, Lucifer jatuh hanya karena dia mau dipuji. Nah, kita pun cenderung gampang jatuh kalau kita nggak memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita cenderung gampang jatuh kalau kita nggak memuji Tuhan. Kenapa? Yang kita puji adalah semua fasilitas yang ada. Dan itu sebabnya kita berjuang habis-habisan hanya untuk fasilitas itu. Lupa kita bahwa itu semua semu yang kita akan bawa kepada kekekalan. Dan yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang kalau kita nggak memuji Tuhan, cenderung kita memuji diri sendiri. Coba perhatikan saudara, kalau ngobrol dengan orang ya, selalu memuji diri sendiri, memuji diri sendiri ya. Lebih baik kita saudara memuji Tuhan. Kalau kita nggak memuji Tuhan, cenderung kita memuji diri sendiri. Dan Lucifer jatuh hanya karena mengagungkan dirinya, dia ingin seperti Tuhan. Nah, kalau kita nggak memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, cenderung kita juga akan menjadi sombong. Kenapa? Karena kita tidak lagi mengagungkan semua yang kita miliki, semua itu dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak memuji Tuhan, maka cenderung kita akan memuji bukan diri kita sendiri, tapi kita memberhalakannya. Dan firman Tuhan bilang, jangan ada berhala apapun, bukan berhala setan, bukan berhala kuasa kegelapan, tapi berhala-berhala yang kita agungkan lebih dari Tuhan, itu namanya berhala. Yang kita puji, yang kita agungkan lebih dari Tuhan, itu namanya berhala. Sedangkan firman Tuhan bilang, jangan ada berhala dalam rumahmu, jangan ada berhala, jangan ada sembahan lain selain Allah kita, yaitu Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu ayat firman Tuhan yang kita remakan sepanjang minggu ini, biarlah latih hidup kita selalu memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa terus menjadi pemuji, penyembah, yaitu kalau kita terus ingat kemurahan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang menebus kita dari lubang kubur, yang mengangkat kita dari lumpur dan rawa, kata firman Tuhan, yang mengubah hidup kita, yang sebenarnya kita tidak punya arti apa-apa, tapi karena anugerah Tuhan, Dia angkat kita, Dia ubah kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang sukar dan sulit ini, jangan sampai kita terpengaruh. Akhirnya apa? Kita mengeluh. Akhirnya apa? Kita ngomel. Akhirnya apa? Kita marah-marah. Jangan Bapak Ibu Saudara, mari di situasi yang sukar dan sulit ini tetaplah kita memandang Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita bukan siapa-siapa. Semua kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan saya senang di dalam ayat ini dikatakan bahwa Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini terus kiranya kita remakan bahwa kita melewati hari-hari hidup kita, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan dan ada rahmatnya dalam hidup kita. Saya banyak sekali kesaksian, kalau saya ceritakan semuanya nggak cukup waktu ya. Bagaimana di tengah masa sukar dan sulit, kalau kita tetap memuji Tuhan, kalau kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, ada saja jalan keluar yang Tuhan beri, ada saja pertolongan Tuhan yang kita rasa udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita memuliakan nama Tuhan, maka di tengah situasi yang sukar dan sulit itu, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja jalan keluar. Sebabnya firman Tuhan katakan, Dia buka jalan di saat tiada jalan. Bahkan di padang gurun pun Tuhan bisa bikin mata air.
Di saat tiada jalan, Tuhan bisa bikin jalan yang baru. Dan kalau saya penyembahan, kalau saya memuji Tuhan, saudara, saya selalu katakan, Tuhan, di saat tiada jalan pun Engkau bisa buat jalan baru. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara menolong kita. Dan saudara, saya sudah mempraktekkannya dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara, menjadi pemuji, menjadi penyembah, menjadi pendoa. Ini dari saya usia remaja, dari usia yang sangat muda. Jadi kalau bicara kuasa pujian penyembahan, saya bukan asal tahu, bukan asal ngomong, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah hidupin, sudah alami sepanjang hidup saya. Saya hanya mau memuji Tuhan, saya hanya mau menyembah Tuhan, saya hanya mau nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ketika kita terus bersyukur kepada Tuhan, maka kita terjaga, kita tidak akan ngomel, kita tidak akan bersungut. Kalau kita terus memuji Tuhan, kita tidak akan memuji mamon, kita tidak akan fokus kepada hal-hal duniawi, kita tidak akan fokus kepada harta. Dan kita kan tidak terpengaruh apapun yang terjadi, hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini, kalau kita kurang bersyukur, kalau kita kurang menyembah, maka cenderung Bapak Ibu Saudara kita akan menjadi lemah. Sebab itu kalau kita nggak memuji Tuhan, kita kan memuji yang lain, menyembah berhala. Apa yang kita berhalakan? Yaitu sesuatu yang kita anggap lebih dari Tuhan. Kita nggak sadar kadang-kadang, kita nggak sadari itu kadang-kadang. Sebab itu bagaimana supaya kita semua menikmati kemurahan Tuhan? Mari kita berdoa bagi bangsa kita, kita berdoa bagi negeri kita, supaya negeri ini juga menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, biarlah setiap lutut bertelut menyembah Tuhan, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan itu doa kita semua, biar Indonesia juga memuji Tuhan, biar Indonesia juga menyembah Tuhan, biar Indonesia juga mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Dimulai dari siapa? Dari kita, dari kita anak-anak Tuhan, dari saya, dari saudara, dari semua kita. Nah, kalau gereja Tuhan sehati semua memuliakan Tuhan, maka itu akan berdampak bagi seluruh bangsa Indonesia, berdampak bagi gereja kita. Puji Tuhan. Mari setelah selesai komsel ini, saudara, kami tidak akan doa syafaat. Biar saudara lanjutkan doa syafaat di keluarga saudara sendiri. Kita berdoa bersama. Jadi ketika kami akhiri saudara di malam ini, di doa di sharing komsel ini, saudara sharingkan semua di komsel saudara. Setelah selesai persembahan, selesai tutup doa, saudara nanti berdoa masing-masing, saling mendoakan. Kemudian saudara berdoa syafaat. Kami percaya lewat semua peristiwa ini pas di rumah tangga terjadi kebangunan rohani. Saya percaya bahwa kepala-kepala keluarga sudah jadi imam dalam rumah tangga semuanya. Bapak-bapak sudah jadi imam semuanya. Doakan keluarga semua. Itulah renungan yang singkat pada komsel kita malam ini. Dan kita akan tutup di dalam doa. Dan selesai kami berdoa, Anda lanjutkan berdoa. Doakan Bapak Ibu Gembala, doakan seluruh pelayan, doakan bangsa dan negara, dan doakan supaya kita kembali lagi bisa beribadah, dan supaya virus-virus ini dibersihkan dari seluruh Indonesia ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, kami ada karena perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dalam hidup kami tetap menjadi pemuji penyembah. Kami mau menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Biarlah dari bibir mulut kami selalu keluar pujian penyembahan. Seluruh jemaatmu di rumah mereka masing-masing, mereka juga Tuhan alami lawatan Tuhan. Ketika selesai kami berdoa di tempat ini, mereka akan melanjutkan Tuhan berdoa syafaat. Mereka melanjutkan mungkin memuji menyembah. Mereka mungkin melanjutkan Tuhan di dalam komsel mereka, keluarga mereka. Terus mereka juga nikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan
kami akan memberikan persembahan kami, biar persembahan kami juga untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami akhiri doa konsil kami. Haleluya.